tidak perlu risau, penyelenggaraan ibadah haji insya Allah akan tetap berjalan. Kami harapkan pada warga Sulawesi Selatan khususnya, bila ada oknum-oknum di luar sana yang masih menawarkan kepada kita untuk bayar tahun ini, mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini, itu mustahil, itu penipuan. Kemarin pada saat kami manasik, kami sampaikan ke ketua regunya, ketua rombongannya, agar memperhatikan khusus jemaah-jemaah yang lansia dan disabilitas. Kementerian Haji setelah terbentuk menyarankan agar pembagian nusuk dibagikan di embarkasi masing-masing seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Syarikah mampu untuk itu. Jadi nanti orang Arabnya yang datang ke embarkasi untuk membagi nusuk itu. Makanya itu kami harapkan pada saat kami manasik keliling daerah, kami sudah sampaikan, jangan lagi sama sekali membawa makanan masuk ke asrama haji, karena di asrama haji telah kami siapkan. Dan kenapa kami larang bawa makanan masuk ke asrama haji? Karena kami khawatir makanan yang jemaah haji bawa itu pada saat sudah tiba di asrama haji sudah basi dan lain-lain sebagainya yang dapat mengakibatkan diare jemaah. Kami telah mempersiapkan makanan sejak masuk asrama haji sampai berangkat baik di Madinah maupun di Mekah, sampai kembali ke kampungnya itu pemerintah jamin makanannya. Ya. Ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Kenapa saya katakan ibadah fisik? Karena semua pergerakan butuh fisik. Pada saat kita tawaf 7 kali itu kurang lebih 3,4 kilo. Kalau kita tawaf 7 kali itu kurang lebih minimal 3 kilo 400. Nah itu butuh kaki kuat untuk jalan. Sa'i. Terus sa'i lagi, Sabah Marwah itu kurang lebih juga 4 kiloan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes People, kita berjumpa lagi dalam podcast Celebes Corner di celebesmedia.id. Kesempatan ini kita akan gunakan untuk berbincang dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Bapak Iqbal Ismail. Kita akan berbincang mengenai sejauh mana persiapan dan kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sebagaimana kita tahu, banyak pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selain karena kementerian ini baru dan pertama kali melaksanakan pengelolaan ibadah haji, walaupun sebenarnya orang-orang yang dulu di Kementerian Agama juga adalah orang-orang yang pindah ke urusan haji dan umrah ini. Yang kedua adalah tentang banyaknya pertanyaan di masyarakat terkait kondisi di Arab Saudi dan Timur Tengah terakhir ini. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan pencerahan dalam podcast kali ini. Saya sudah bersama beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol ini, Pak. Siapa dia? Ini kan masih ada yang cemas-cemas, Pak, warga kita. Bagaimanapun pasti, apalagi dengan kondisi terakhir di Arab Saudi maupun di secara menyeluruh Timur Tengah ya. Tapi kan yang namanya ibadah sama pentingnya. Dan tentu, tetapi karena ada kondisi itu lalu orang cemas-cemas lalu, tapi pemerintah kita tetap akan menyelenggarakan. Dan tentu kita berharap situasi di sana makin kondusif ya Pak. Dan kita mau dapat penjelasan Pak, bagaimana persiapan dan kesiapan Kanwil Kementerian Haji ini dan Umroh ini untuk pelaksanaan ibadah haji kita, yang saya kira tidak lama lagi. Ya Pak? Ya betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas undangannya di Selebes Podcast. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ya, tahun 2006 insyaallah akan tetap 2026 insyaallah akan tetap berjalan. Kenapa demikian? Karena Menteri Haji dan Umrah Bustirpan beberapa hari yang lalu sudah berkunjung silaturahim ke Saudi, bertemu langsung dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi dan mempertanyakan hal-hal yang dipertanyakan oleh warga Indonesia. Apakah haji tahun 2006 ini tetap berjalan atau bagaimana dengan adanya peperangan di Timur Tengah? Jawaban Menteri Haji dan Umrah pemerintah Saudi meyakinkan bahwa pelaksanaan pemerintah Saudi ya sudah siap dan menjamin pelaksanaan haji tahun 2026. Nah, inilah informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi yang disampaikan oleh Gus Irfan ke jajaran Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia untuk menyampaikan hal tersebut ke semua jamaah agar jamaah tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Penyelenggaraan ibadah haji insyaallah akan tetap berjalan. Di samping itu, ya pemerintah kita mengimbau juga menyarankan kepada semua jemaah untuk tetap berikhtiar, berdoa agar peperangan di Timur Tengah segera berakhir demi kelancaran dan kenyamanan proses penyelenggaraan ibadah haji 2026. Nah, harapan kami ya, kami mohon doa ke semua jemaah ya, karena semua apa yang terjadi di dunia ini ya itu Allah yang menggariskan. Makanya kalau Allah mau ya Allah akan menghentikan peperangan itu. Nah, mungkin melalui berkat doa dari jemaah haji. Ya, jadi harapan kami mohon doa ke semua jemaah. Begitu Pak Haji. Kita nanti pemberangkatan tanggal berapa? Masuk asrama tanggal berapa? Insyaallah kloter pertama masuk tanggal 21 April jam 08.00 pagi. Ya. Kita akan menerima jamaah kloter 1 dari Kabupaten Sopeng dan kami akan menerima jamaah kloter 1 di aula penerimaan dan semua proses layanan proses one stop service ya di aula penerimaan yang dimana di aula penerimaan tersebut jemaah haji akan menerima pertama lembar akomodasi. Lembar akomodasi itu di mana jemaah haji nginap di asrama haji kamarnya. Yang kedua, jemaah haji akan menerima gelang identitas, gelang yang bisa dipakai selama. Yang ketiga, jemaah akan menerima living cost, biaya hidupnya ya. Apa itu living cost? Ya biaya hidup Besar lama di sana. ya sebesar 750 real. Iya, 750 real. Ya, yang keempat, jemaah haji akan menerima paspor yang kurang lebih sudah 3 bulan jemaah haji sudah menyetor paspornya di Kementerian Haji Kabupaten, nanti kami bagikan di aula penerimaan. Terus selanjutnya pembagian seat pesawat di aula penerimaan juga dan selanjutnya nusuk. Nah ini nusuk yang baru ini. Ya. Nusuk yang baru betul. Selama ini pembagian nusuk oleh pemerintah Saudi atau syarikah itu pembagiannya di Kota Mekah. Apa itu nusuk? Nusuk itu adalah identitas jemaah yang legal untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi nusuk itu adalah identitas haji jemaah. Kalau tidak punya nusuk tidak boleh masuk Mekah apalagi Arafah. Nah makanya kemarin dari pembelajaran tahun sebelumnya pembagian nusuk di Saudi agak ribet karena teman-teman syarikah itu vendor dari pemerintah Saudi yang mengurus masalah layanan haji di sana mau memberikan nusuk apabila ketemu langsung dengan jamaah.
dan harus foto sebagai dokumentasi mereka. Di sisi lain, kemarin 2025, kadang ada syarikahnya menunggu di kantor kami, tapi jamaahnya pergi ke Masjidil Haram. Begitupun sebaliknya, jadi tidak pernah ketemu. Nah, Kementerian Haji setelah terbentuk menyarankan agar pembagian nusuk dibagikan di embarkasi masing-masing seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah syarikah mampu untuk itu. Jadi nanti orang Arabnya yang datang ke embarkasi untuk membagi nusuk itu. Dan selanjutnya yang terakhir pemeriksaan kesehatan nanti di aula. Oke. Pemeriksaan kesehatan terakhir inilah yang menentukan apakah jamaah layak terbang atau tidak. Yang dimana pemeriksaan kesehatan kan di awal sudah diperiksa di daerah masing-masing. Untuk melakukan pelunasan itu wajib istita'ah kesehatan. Istita'ah kesehatan itu dari segi kesehatan, mampu tidak jamaah ini melaksanakan ibadah haji atau tidak. Nah nantinya pemeriksaan akhir dilaksanakan lagi di asrama haji. Ya, untuk melihat langsung layak terbang jamaah haji ini atau tidak. Ya. Makanya kami himbau ke jemaah haji, apabila ada obat yang diberikan atau saran dokter yang disampaikan ke jemaah haji pada saat pemeriksaan pertama, agar itu dilaksanakan. Apakah pemeriksaan pertama itu di daerahnya? Di daerah masing-masing. Nah, apabila ada obat ya diminum. Karena dikhawatirkan pada saat, kalau tidak diminum, nanti pada saat pemeriksaan akhir di asrama? Di asrama ya. Akan terganggu nanti kesehatannya kalau terjadi hal-hal yang misalnya ternyata riskan Pak kalau di asrama haji. Ya, kalau menurut kesehatan tidak layak terbangnya, mohon maaf, kita tidak terbangkan. Dan kadang juga mungkin pada saat itu didapat penyakitnya dan mungkin masih ada peluang untuk terbang mengikuti kloter-kloter selanjutnya ya. Dan bisa digeser. Ya, disembuhkan dulu, bisa digeser. Oke. Jadi bisa ada treatment artinya penyembuhannya, proses penyembuhan ya. Betul. Nah, harapan kami ya itu tadi jemaah. Tetapi intinya itu Pak, kalau misalnya ada gejala atau apa, tolong diurus dulu ya. Iya, supaya jangan tertahan nanti di sini karena betul. bisa menjadi batal berangkatnya atau tertunda. Intinya apa yang dinasehati, apa yang disampaikan oleh dokter di daerah saat itu ya tolong diikuti. Iya, betul. Iya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai proses di aula penerimaan, kami beri waktu jemaah haji untuk istirahat di kamarnya masing-masing. Waktu jemaah di asrama haji ini 1 kali 24 jam. Nah, 6 jam sebelum take off pesawat, jemaah haji sudah memasuki aula pemberangkatan. Di aula pemberangkatan kami mengecek kembali apakah jemaah ini sudah siap, mengecek kembali paspornya ada enggak, jangan sampai iya di paspor itu sudah ada juga visanya. Betul. Nah, terus tapi sebentar Pak sebelum lanjut, kita enggak ada lagi isu visa ya, sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah kalau visa tahun ini lebih cepat. Lebih cepat 1,5 bulan kayaknya dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Itu kenapa sudah bisa lebih cepat? Ya karena timeline dari pemerintah Saudi yang diberikan ke semua negara memang lebih cepat dari tahun sebelumnya. Makanya visa tahun ini ya sudah selesai semua alhamdulillah. Sampai hari ini? Sampai sehari ini. Berarti yang calon yang sudah terdaftar, yang sudah dapat kepastian secara administratif tidak ada lagi masalah? Tidak ada masalah, betul. Jadi calon jemaah haji yang ada di daerah tinggal masalah kesehatan dan takdir Tuhan. Betul. Ya. Betul. Ya. Nah, kira-kira Pak, adakah potensi hambatan pada saat nusuk itu? Ketika di sini ada kira-kira yang perlu menjadi perhatian jemaah atau bagaimana? Ya. Perhatian jemaah yang perlu kami sampaikan apabila sudah menerima nusuk dan pada saat itu juga syarikah langsung mengaktifasi nusuknya, kami harap dan kami sampaikan ke jemaah agar jangan sampai nusuk tersebut hilang. Itu nusuk berupa apa Pak? Kartu. Semacam kartu. Itu tapi besar dia. Kayak name tag. Ya. Nah itu digantung di jemaah terus untuk
mengantisipasi apabila hilang, kami sudah menyiapkan juga dokumen nusuknya di paspor. Jadi sebentuk lembaran kami tempelkan di paspornya karena kami khawatir bila nusuk tersebut hilang. Selipkah Ya, atau bagaimana? betul. Di sisi lain boleh juga nanti di aplikasi nusuk bisa juga jemaah bisa membuka dari situ, memasukkan nomor paspor, langsung klik muncul nusuknya. Kenapa nusuk ini sangat penting? Karena bila jemaah tiba di Saudi ingin melaksanakan umrah perdana, itu petugas Saudi memeriksa jemaah yang punya nusuk. Ya. Apabila tidak punya nusuk, petugas tidak mengizinkan masuk ke haram untuk melaksanakan umrah. Makanya pembagian lebih awal di asrama haji. Nah, yang kedua, bila tidak punya nusuk, untuk masuk ke Arafah itu juga tidak diizinkan oleh pemerintah. Tidak punya nusuk, tidak memegang nusuk. Ya, betul, karena jadi walaupun ada tapi tidak dipegang pada saat itu juga bisa menjadi hambatan. Ya, betul. Ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa polisi-polisi Arab kan beda-beda juga. Ya, ada yang pangkatnya gini, ada pangkatnya. Kalau ketemu sama pangkatnya rendah, harus punya nusuk. Kalau ketemu yang betul-betul masalah nusuk, diperlihatkan saja aplikasinya ya sudah. Mungkin itu kewajiban jamaah haji untuk menjaga baik-baik nusuknya. Kalau dulu kan kuncinya di gelang. Dulu mungkin zaman saya haji itu yang identitas yang paling penting. Nah, sekarang kan ternyata selain ada gelang, ada nusuk ya, Pak ya. Betul. Ya, ini peningkatan pemerintah Saudi dalam meningkatkan layanan jamaah di kenyamanan karena legalitas. Betul, karena beberapa 3 tahun yang lalu ya pengamanan pada saat itu masih longgar. Jadi pada saat kami berangkat di tahun 2023 begitu turun dari Jamarat, banyak jemaah-jemaah ilegal di situ yang tidak tidak mempunyai tenda, tidak mempunyai hotel. Jadi jalanan itu full oleh jemaah-jemaah ilegal. Dan pada saat itu banyak yang meninggal karena ketanasan apalah. Nah, pemerintah Saudi dari pembelajaran itu ditingkatkan kenyamanan dengan itu tadi membuat kartu masuk ya agar jemaah haji yang ilegal tidak bisa masuk lagi ke Mekah. Ya, kartu masuk itu by aplikasi semua. Nah, kemarin 2024, 2025 memang luar biasa. Jadi tidak ada lagi jemaah haji yang ilegal di sana. Tidak ada, betul-betul di jalanan itu bersih. Nah, betul-betul jemaah haji yang legal yang dapat melaksanakan ibadah. Makanya kesempatan ini juga saya sampaikan bagi kami harapkan pada warga Sulawesi Selatan khususnya, bila ada oknum-oknum di luar sana yang masih menawarkan kepada kita untuk bayar tahun ini, mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini, itu mustahil, itu penipuan. Tidak waspada lah. Tidak ada pisau roda. Ya, nah itu Pak, betul. Tidak ada lagi. Jadi saya harapkan betul-betul warga jangan lagi tergiur dengan itu. Pokoknya kalau mau berangkat haji hanya 2 saja. Ya. Reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah dan haji khusus yang dilaksanakan oleh travel. Iya. Iya. Jadi kalau ada yang liar-liar, tidak jelas identitasnya, tidak kekali. Iya. Cek dulu lah apa betul yang ini. Walaupun itu mengaku travel misalnya Pak ya, tolong dicek dulu lah ke kantor betul Kementerian Haji dulu. Itu kan sudah sampai juga di kabupaten-kabupaten ya Pak ya, perwakilannya. Jemaah sendiri, warga sendiri bisa langsung lihat di aplikasi. Aplikasi Satu Haji, tinggal melihat apakah travel ini resmi berjalan atau tidak. Ya. Jadi sudah ada, jangan lengah ya Pak ya. Betul. Karena bisa menjadi korban. Betul. Ya. Oke Pak, kalau misalnya itu tadi persiapan pemberangkatan dari segi administratif, aturan-aturan di pihak jemaah. Kalau di sini sendiri pelayanan bagaimana? Asrama haji?
kan di sini nanti kalau tidak salah melayani 8 provinsi ya. Betul. Nah, kita bisa jelaskan Pak. Untuk persiapan asrama haji khususnya Embarkasi Makassar, kami sudah ready 100%. Hari ini terakhir kesehatan mengecek kelayakan asrama haji dalam melayani jemaah dari segi akomodasinya, dari segi kebersihannya dan lain-lain semuanya. Dan karena asrama haji ini sudah senantiasa melayani jemaah setiap tahunnya, insya Allah kami siap menerima jemaah haji sampai 3 kloter. 3 kloter. Ya, karena asrama haji Makassar ini dapat menampung jemaah haji sampai 1.500. Ya, jadi 3 kloter kami dapat menampung jemaah ini. Dan persiapan selanjutnya setelah asrama haji ini selesai, insya Allah tanggal 17 nanti, ya, kami ada pelantikan panitia yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh pimpinan kami dari pusat, melantik. Setelah itu kami rapat koordinasi, karena di dalam struktur kepanitiaan berbagai stakeholder yang bergabung dalam kelompok kepanitiaan, ada imigrasi, ada bea cukai, ada bandara, ada Garuda, ada Damri dan lain-lain semuanya. Itu kita menyatu dan satukan visi dalam bagaimana melayani jemaah haji. Nah setelah itu tanggal 21 nanti insya Allah kami akan melayani. Dan tahun ini ada perubahan lagi. Perubahan layanan. Selain nusuk tadi, ya, ada lagi Embarkasi Makassar dipercayakan untuk pemeriksaan imigrasi Saudi itu di Bandara Sultan Hasanuddin. Selama ini, tahun-tahun sebelumnya, pemeriksaan imigrasi Saudi dilaksanakan di Madinah atau di Jeddah. Pada saat tiba jemaah mendarat di Saudi, jemaah haji kita antri, imigrasi Saudi memeriksa paspor dan muka. Apakah identitas jemaah yang datang ini sudah sesuai dengan data yang ada pada mereka. Nah tahun ini pemeriksaan di Saudi itu pindah di Bandara Sultan Hasanuddin. Namanya Makarot atau fast track. Nanti orang imigrasinya Saudi yang datang ke Makassar. Ya ke Makassar untuk melayani. Betul, ya. Begitu. Jadi pada saat tiba tidak lagi ngantri. Tidak lagi, langsung naik bus. Alhamdulillah. Wah, itu kadang-kadang Pak, jangankan haji, umrah saja itu ngantrinya kadang-kadang kan berjam-jam lah, kasihan. Padahal habis penerbangan capek segala macam, apalagi orang tua, lalu nunggu lagi. Nah sekarang sudah dipindahkan di sini, jadi sehingga nanti ketika jamaah kita yang embarkasi Sultan Hasanuddin tiba di Jeddah atau Madinah, tidak lagi ngantri di imigrasi, tinggal naik bus, turun naik bus. Wah itu Pak, nyaman sekali ya. Ada kenyamanan yang diciptakan. Jadi ada selain nusuk lebih praktis karena di sini dilakukan, juga ada Makarot. Itu ada Makarot yang imigrasinya itu ya. Nah Pak, di sini kan kadang-kadang itu ya maklum ya, orang kita karena faktor kultur budaya barangkali termasuk makan, itu kan masih sering mau bawa semua apa yang bisa kira-kira ya. Nah itu gimana itu Pak? Ada aturan baru kah? Bawa mie bajabu kah, rendang kah, apakah ya? Nah hal-hal yang begini juga kan sering menghambat Pak ya. Nah bagaimana ini bisa diimbau ya, supaya hal-hal yang bisa menghambat proses ini ya dihindarilah misalnya gitu loh. Nah kira-kira gimana itu Pak? Jadi jemaah haji itu kami telah mempersiapkan makanan sejak masuk asrama haji sampai berangkat baik di Madinah maupun di Mekah, sampai kembali ke kampungnya itu pemerintah jamin makanannya. Ya. Makanya itu kami harapkan pada saat kami manasik keliling daerah, kami sudah sampaikan jangan lagi sama sekali membawa makanan masuk ke asrama haji, karena di asrama haji telah kami siapkan. Dan kenapa kami larang bawa makanan masuk ke asrama haji? Karena kami khawatir makanan yang jemaah haji bawa itu pada saat sudah tiba di asrama haji sudah basi dan lain-lain sebagainya yang dapat mengakibatkan diare jemaah. Nah pada saat mau berangkat diare itu lagi tertunda, tidak bisa pesawat. Makanya itu
Nah, pada saat jemaah haji juga datang, waktu makan itu kami ada tim mengawasi, memeriksa kamar-kamar jemaah haji. Apabila ada makanannya yang masih dibawa oleh jemaah haji, kami mohon maaf kami tarik. Karena kami khawatir itu tadi. Untuk makanan buras apa itu enggak usah dibawa lah. Tapi kalau bajabu yang tahan sampai 30 hari, silahkan simpan di koper besarnya. Itu boleh ya? Boleh. Indomie apa semua itu silahkan simpan di. Tapi makanan-makanan yang siap saji, ya, yang mudah basi, nah itu kami tahan. Ya, Pak, selain itu kan selain imigrasi tadi kan artinya cukup clear imigrasi ya. Yang bea cukai, Pak, kan barang diperiksa. Betul. Nah itu gimana? Apa hal-hal yang perlu diingatkan jemaah tentang ya barang-barang itu? Nah, pada saat manasik juga kami sudah sampaikan bahwa barang-barang yang boleh dibawa dan dilarang. Yang pertama itu barang benda tajam. Benda tajam itu tidak boleh disimpan di koper kabin, koper kecil. Ya, kabin. Kalau butuh pisau jemaah mau bawa pisau dan lain-lain semuanya itu benda tajam silahkan disimpan. Oh boleh. Koper besar. Peralatan yang kira-kira dibutuhkan pada saat saya. Tapi itu bisa. Bisa. Saya gunting apa. Tapi di koper besar. Koper besar. Terus kalau makanan, Pak? Makanan boleh juga, tetapi yang lama ininya ya, itu expirednya. Ya, tahan lama. Tahan lama. Oke. Terus yang mudah meledak, pokoknya apa itu tidak boleh sama sekali, baik di koper besar maupun koper kecil. Terus umpamanya ada jemaah yang mau bawa obat-obatannya yang benda cair, ya silakan dibawa, tapi di koper besar, tapi dimasukkan dalam kantong yang bebas merembes, ya tidak bisa tembus, simpan koper besar. Jangan dibawa di koper kecil. Ya. Semua boleh bawa. Ya, yang paling berbahaya itu barang yang mudah meledak. Jangan sampai jemaah haji kita bawa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya mau bawa beras? Nah, itu kan apa ya? Ya, biasa. Ya, orang-orang kita takut. Ya betul, takut kelaparan. Betul Pak. Itu gimana itu, Pak? Iya, kami mengizinkan, tetapi ya paling banyak 2 liter lah. Tapi untuk apa lagi bawa beras? Karena di sana sudah disiapkan kan 3 kali makan dalam sehari. Di Mekah itu, di Madinah itu 27 kali makan. 27 kali makan. Iya, di Mekah itu sampai 84 kali makan. Jadi tiada hari tanpa makan, 3 kali makan. Ya, jadi untuk apa lagi untuk membawa itu. Tetapi selama ini kami lihat langsung ya jemaah haji itu yang hobi masak juga itu susah dilarang. Jadi mereka tiba di sana ya masak palu mara, tetap saja masak ya. Makanya kami sampaikan kalau memang ada yang hobi masak ya kami juga enggak larang, tetapi ingat alat masaknya itu jangan yang mudah terbakar. Seperti contoh yang pakai otomatis semua lah, masak air. Ya, masak air kan ada jemaah haji itu beli alat pemasak air yang tidak otomatis. 2023 kemarin kejadian Pak Haji. Nah, mereka masak air, alatnya yang tidak otomatis, ya Pak, pergi ke haram, terbakar kamarnya. Itu dia. Makanya kami harapkan ke jemaah haji jangan lalu pakai alat-alat yang tidak otomatis. Lupa cabut lah nanti ketinggalan di hotel ya. Ya ada saja Pak. Makanya lebih baik menghindari. Itu makanya perlu barangkali melalui dialog ini imbauan seperti itu disampaikan ya Pak ya. Kalau nanti di kita ini berapa kloter per hari? Untuk embarkasi Makassar kami melayani 43 kloter dari 8 provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, terus Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Jumlah jamaah yang akan kami layani sebanyak 16.664. 16.000. Ya, selama mulai tanggal 21 April sampai 20 Mei. Sebulan Pak ya? Selama sebulan kami akan berangkatkan jemaah. Ada dalam sehari ada 1 kloter dan ada yang 2 kloter.
Nah ini yang kloter 1, 2 ini yang agak mepet waktunya nih. Ya kurang lebih hanya 15 menit perbedaannya. Jadi kami harus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Bagaimana kami memberangkatkan 2 kloter, ya anggaplah 2 kloter langsung karena hanya 15 menit. Bagaimana kami memberangkatkan jemaah ini langsung 2 kloter. Itu setiap hari seperti itu? Ada juga yang Oh tidak? Ya, ini hanya kloter 1, 2 ini. Yang 1, 2-nya yang beda dikit? Gak mepet waktu. Oh. Hanya beda 15 menit. Makanya kami hampir bersamaan berangkat. Ya 15 menit ya hampir bersamaan lah. Apalagi pemeriksaan makarot kan di bandara butuh 2 jam di situ. Lalu makanya setelah kami pelantikan nanti kami langsung rapatkan barisan untuk membahas khusus ini. Dan ada 3 itu. Kloter 1, 2 mepet, kloter 7, 8 dan kloter 15, 16. Itu yang 3 perlu mitigasi langsung bagaimana cara proses pemberangkatan ini, pelayanan ini dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana koordinasi antara yang, apakah ada yang berubah Pak misalnya? Karena kan tadi ada perubahan ya. Misalnya pemeriksaan imigrasinya itu, makarot ya? Makarot ya. Dengan itu tadi 15 menit perbedaan itu kan artinya hampir sama sebetulnya. Nah kan ada koordinasi dengan imigrasi, terus penerbangan. Kan kita Garuda ya Pak ya? Betul, Garuda. Garuda, penerbangan, bea cukai, apa segala macam ini. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan di situ Pak? Yang perlu kami perhatikan nanti yaitu fasilitas 2 aula yang langsung kami pakai. Di sini? Ya di sini di asrama haji. Jadi aula pemberangkatan dan aula penerimaan pada saat itu menjadi aula pemberangkatan dua-duanya. Ya. Nah kami cek kalau ada 2 flight, ada 2 penerbangan ya. Ya. Ada 2 kloter yang mau berangkat. Ya, langsung dua-duanya dipakai. Dua-duanya standby. Ya betul. Kalau di bandara pada saat pemeriksaan imigrasi makarotnya? Nah ini yang kami mau koordinasi sama tim imigrasi Saudi. Apakah mereka juga mampu langsung membagi 2 timnya untuk melayani 2 kloter bersamaan ini? Kalau tidak nanti ya bagaimana caranya? Mungkin nanti kalau yang kloter pertama kami lebih dahulukan, lebih cepat agar pemberangkatannya bisa. Nanti inilah teknis. Apa enggak bisa di wilayah di luar pemeriksa imigrasi itu di luar bandara? Enggak mau. Karena mereka anggap. Misalnya maksud saya kalau itu bisa kenapa nggak di sini? Karena beda 15 menit itu tadi. Mereka menganggap daerah itu daerah steril sudah seperti baranya mereka. Jadi enggak boleh, kan juga nanti enggak boleh masuk di situ. Betul. Karena sudah itu wilayahnya Arab Saudi. Wilayah mereka. Dari situ masuk langsung ke pesawat sudah wilayah mereka situ. Iya. Kami komunikasi kemarin enggak bisa juga kami masuk jadi. Jadi memang satu poin juga Pak adalah kedisiplinan jamaah juga Pak, turut menentukan walaupun di sini dihandle dengan baik, tapi kalau sudah harus ada di aula belum datang, masih di kamar. Iya. Nah itu. Makanya gimana Pak? Kami mau disampaikan kepada kepada jamaah haji ya. Apabila sudah dapat informasi pertama dari WA group jamaah per kloter kan itu ada semua itu. Terus dari informasi kami sini kami seringkali mengingatkan untuk segera masuk aula. Tolong siapkan diri untuk masuk aula segera mungkin. Karena waktu ini kami sudah atur. Time waktu yang kami butuhkan yang kami sudah atur. Makanya kalau ada yang terlambat, ada yang malas-malas jamaah ya, ini akan terganggu semua. Terganggu. Atau tidak ketinggalan. Karena orang urusannya imigrasi, urusannya penerbangan, kan disiplin ketat itu Pak. Ya kami harap begitu, asal sudah ada informasi segera masuk aula dan untuk kami proses, untuk kami berangkatkan ke bandara. Di bandara lagi butuh waktu. Butuh waktu lagi, pemeriksaan makarot itu butuh waktu. Kami hitung kemarin sekitar 2 jam itu untuk pemeriksaan makarot sebelum masuk ke pesawat. Nah kalau tanpa disiplin jamaah, tidak mengikuti arahan ketua kloternya, ini ya bisa mengakibatkan keterlambatan penerbangan lah apa dan Iya. Pokoknya kami harap kepada jemaah apa yang disampaikan oleh petugasnya ikuti petunjuk. Betul Pak. Tolong ikuti karena waduh kalau ada yang tidak disiplin jemaah ya Allah. Pak, satu hal lagi
bagaimana pengurusan lansia, kasihan. Kasihan. Tagline kami sampai saat ini ramah lansia disabilitas dari perempuan. Ya. Jadi tiga orang ini yang harus jadi perhatian petugas dan semua jemaah yang ada di dalam kloter itu. Pertama, lansia. Lansia, apalagi lansia yang tidak ada pendampingnya, ini butuh perhatian khusus. Kemarin pada saat kami manasik, kami sampaikan ke ketua regunya, ketua rombongannya, agar memperhatikan khusus jemaah-jemaah yang lansia dan disabilitas. Dan bila ada masalah, silakan lapor ke petugas kloter. Dalam struktur itu ada ketua kloter, ada pembimbing, ada dokter, ada perawat, ada petugas haji daerah, ada petugas haji pembimbing KBIHU, dan ada ketua rombongan dan ada ketua regu. Nah, ini petugas-petugas inilah yang akan melayani jemaah, terutama ketiga poin itu tadi, lansia, disabilitas, dan perempuan. Kami harapkan dengan adanya struktur kloter yang kami sudah buat, ya, jadi dapat melayani jemaah haji. Kami sampaikan malah, ya Pak, ke ketua rombongan dan ketua regu. Kami sampaikan bahwa Bapak Ibu, ya, jemaah haji, walaupun jemaah haji Bapak, tapi ada tugas tambahan yang diberikan oleh Allah. Ya. Bukan kami yang menunjuk Bapak Ibu menjadi ketua rombongan, menjadi ketua regu, tetapi Allah yang tunjuki. Saya sampaikan begitu. Kenapa Allah tunjuki? Karena Allah yakin bahwa Bapak Ibu yakin dapat melayani tamu-tamunya. Allah yakin. Allah piliki karena Allah yakin kalian dapat melayani tamu-tamunya. Kami unggah atau gugah mereka punya hati untuk dapat memperhatikan. Karena yang lebih dekat dengan jemaah ini ketua regu dan ketua rombongan. Ketua regu itu 10 orang jemaahnya. Ya. Ketua rombongan 40 orang. Kalau ketua kloter 390. Ya. Jadi makanya kami bentuk kelompok struktur dalam satu kloter itu ya untuk lebih efektif dan efisien di dalam melayani. Kami gugah hati mereka dan kami yakin apabila ada jemaah yang mereka layani dan mabrur, insya Allah akan haji mereka juga akan mabrur. Ya, karena ibadah sosial lebih tinggi nilainya daripada ibadah mahda. Itu kami gugah hati mereka. Kalau disabilitas Pak bagaimana? Disabilitas kami siapkan kursi dorong juga, kursi roda. Tapi selama ini jemaah haji membawa sendiri kursi roda. Nah, tinggal dipantau oleh ketua regunya atau ketua rombongannya untuk mendampingi. Nah, disabilitas itu kan bukan hanya soal misalnya lumpuh kurang mampu untuk berjalan, kan bagaimana yang masalah kurang pendengaran, kurang penglihatan, itu gimana mengakomodasinya kalau itu? Jadi data jamaah itu sudah ada semua di masing-masing kloter, petugas kloternya. Nah, ini petugas kloternya akan memitigasi masalah-masalah yang akan ada. Pokoknya selama ini petugas kloter kami dengan adanya data yang mereka miliki, ya insya Allah akan dihandle bersama oleh petugas haji maupun di sini dan di sana nanti, termasuk bersama dengan ketua regunya, karena mereka yang paling tahu regunya Pak. 9 anggotanya. Iya. Terus di sana juga banyak petugas kami. Justru ada petugas lansia memang di sana. Ada kami rekrut itu dari TNI Polri juga sekitar 200 untuk melayani jemaah-jemaah kita yang ada di sana. Kira-kira porsinya Pak, porsinya untuk ini berapa persen ya? Masih tetap sesuai aturan dulu, lansia itu berapa? Kan ada porsi. Iya. Jadi jemaah haji kita yang umuran lansia itu kan 65 tahun ke atas. Ya. Umur 65 tahun ke atas itu umuran sekitar 60% jamaah kita. 60%? 60%. 65 tahun ke atas ya? Ya. 60%. 60%. Yang 16.000 tadi itu? Ya, betul. 16.600. Yang 8 provinsi ya? Betul. 60% berusia di atas 65 tahun. 65. Ya. Nah, itu perlu perhatian khusus untuk itu semua. Dan juga jangan hanya perhatian khusus dari petugas saja, tapi kesadaran orang tua juga ini kan penting ya. Jamaah. Kemudian yang perempuan Pak, lebih banyak mana? Lebih banyak 70 kalau perempuan ini. 70%.
Kami setiap ke daerah melihat, loh jilbab semua ini. Jadi memang apa ya, budaya kita ya kan kita dahulukan istri kan. Dahulukan perempuan. Betul Pak, betul Pak. Betul, itu apa namanya itu, pengabdian laki-laki kepada keluarga ya. Betul. Dahulukan perempuan. Dan Dahulukan. saya kira itu kultur yang Budaya kita saya lihat budaya kita. makanya kenapa banyak jamaah perempuan, Iya. saya lihat, oh histori budaya kita memang dahulukan. Iya, dari dulu kan selalu begitu Pak. Umumnya kalau belum mampu berdua, ya istri dulu ya. Oke. Baik Pak, saya kira menarik, banyak hal yang perlu mendapat perhatian jamaah. Terutama mulai dari sekarang mempersiapkan diri fisik, kesiapan mental, psikologis, menghadapi perjalanan jauh, perjalanan lama, berbeda budaya kita dengan orang lain. Kita bertemu dengan begitu banyak budaya dari seluruh dunia. Itu kan memerlukan apa istilahnya, kaget budaya kita begitu kita sampai, karena begitu melihat orang dari seluruh dunia. Nah, itu kira-kira apa himbauan Pak di akhir percakapan kita ini kepada seluruh jamaah maupun kepada seluruh petugas? Ya yang pertama pada jemaah ya, tolong persiapkan fisik dan mental. Ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Kenapa saya katakan ibadah fisik? Karena semua pergerakan butuh fisik. Pada saat kita tawaf 7 kali itu kurang lebih 3,4 kilo. Kalau kita tawaf 7 kali itu kurang lebih minimal 3 kilo 400. Nah itu butuh kaki kuat untuk jalan. Sa'i. Terus sa'i lagi Sabah Marwah itu kurang lebih juga 4 kiloan untuk melaksanakan 7 kali. Pada saat uku ya fisik butuh tenar. Pada saat jamarat lempar jamarat ya itu sampai 5 kilo, PP 10 kilo ya. Jadi makanya dari awal pada saat manasik awal itu saya sampaikan, Bapak Ibu tolong latih fisiknya. Setiap hari bagi ibu-ibu yang sering belanja ke pasar, kalau tas 1 kilo jalan kaki saja ya. Bapak-bapak yang sering mengantar cucunya ya jalan kaki saja lah kalau dekat-dekat. Itu kami sudah sampaikan lebih awal. Nah, untuk menjaga sama ini cuaca Pak toh? Ya, kalau cuaca ekstrim itu kami sampaikan untuk membawa semprot-semprot air. Ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan nanti cuaca di Arab ekstrim. Panas masih 45 sampai 50 lah. Ya, memang ekstrim nanti. Ya. Nah, terus yang kedua masalah kesehatan. Ya. Kesehatan harus jaga betul. Yang ketiga yang paling inti sebenarnya niat. Niat ini inti. Karena segala sesuatunya tergantung dari niat. Nah kami sampaikan ke jamaah, jangan lalu kita berniat haji karena lain-lain. Ya. Memang kita penuhi panggilan Allah. Ibadah. Ya kita melaksanakan untuk ibadah. Jangan sampai ada yang mau naik haji karena masih mau pada saat acara pernikahan mau di tempat di depan apa semua mau dipanggil Pak Haji kan yang niat yang paling penting. Dan kami yakin jamaah haji itu kami sudah sampaikan. Dan terus kami sampaikan juga ke jamaah haji setelah sholat tolong doakan diri. Ya. Minta pada Allah, minta bantuan agar diberi kesehatan, diberi umur panjang agar dapat memenuhi panggilannya. Itu yang kami sampaikan ke jamaah. Yang kepada petugas, kami sudah latih di sini kurang lebih 10 tahun ala militer lagi. Ya. Kedisiplinan mereka kami latih untuk itu semua tadi mereka disiplin dalam melayani tamu-tamu Allah. Kami latih ada bahasa Arabnya juga, ya. Terus masalah manasiknya juga kami perbaiki jemaah, terus bagaimana cara melayani, malah teman-teman kesehatan itu sampai praktek bagaimana bila ada jemaah haji yang membutuhkan pertolongan pertama. Selama 10 hari kami latih, itu semua dalam rangka meningkatkan layanan ke jemaah haji. Bagaimana Pak, apa yang dilakukan untuk menghindari terjadinya seperti kasus-kasus dulu itu yang petugas hajinya malah sakit, malah ada yang meninggal misalnya gitu. Yang meninggal sih urusan ini ya, tetapi kan terkait juga mau melayani orang, tapi kalau dia terganggu, nah bagaimana mengaturnya itu Pak, jangan terjadi hal-hal yang
2005, 2023, 2025 itu. Iya, kami sudah sampaikan di saat pelatihan, kunci utama adalah jaga kesehatan kalian, Ya. petugas ya. Kalau kalian sakit, mana mungkin bisa melayani jamaah. Ya. Yang kedua, kami sudah pasang chip di hati para petugas bahwa tugasku ibadahku. Ya. Jadi tugasku ibadahku. Adapun hajinya itu bonus. Ya. Jadi mereka lebih fokus melaksanakan tugasnya untuk melayani jamaah daripada ibadah. Malah tugasnya itu itulah ibadahnya. Ibadahnya betul. Makanya kami pasang chip di hati mereka. Bagaimana ya, betul tenaganya, pikirannya kepada pelayanan haji. Bila ada rasa sakit langsung minta dicas sama dokter. Jangan memaksakan diri, betul Pak. Saya kira itu penting juga. Jadi dua pihak ya, yang melayani dan dilayani. Iya, betul. Sama-sama menjaga fisik, sama-sama menjaga niat, sehingga benar-benar pelaksanaan haji ini dapat berjalan dengan baik dan betul-betul memberikan manfaat, tercapai tujuan masing-masing. Orang berbiara dengan nyaman, dengan baik, tanpa hambatan. Insya Allah Pak. Pak Kakanwil, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya jemaah haji Pak, tetapi juga keluarga calon jemaah haji untuk juga ikut mengingatkan jemaah-jemaah haji ini supaya disiplin, tertib, ikuti petunjuk sehingga dapat berjalan sama-sama berlancar semua urusan. Ada terakhir bisa ya? Silahkan Pak. Keinginan pemerintah ada program prioritas untuk melaksanakan haji. Pertama, religinya berjalan dan baik. Yang kedua, ekosistem ekonomi haji dapat berjalan. Nah ini yang paling terakhir, peradaban dan keadaban. Ya. Pemerintah berkeinginan setelah jamaah haji pulang itu ya ada perubahan terkait dengan peradaban dan keadaban di lingkungan. Minimal mereka jadi teladan lah lingkungannya. Ya kita ingat orang-orang tua kita dulu dia kembali itu ya memang ada pengaruh untuk lingkungannya. Nah itulah kami inginkan juga demikian. Nah ciri khas mabrur itu. Saya kira itu tujuan yang mulia sekali Pak, dan memang harusnya seperti itu. Ada lagi Pak? Baik, Selewes People, demikianlah perbincangan saya dengan Kekanwil Kementerian Urusan Haji dan Umrah. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan dengan Pak Kakanwil pada kesempatan ini dapat memberi pencerahan, memberi petunjuk-petunjuk kepada calon jamaah haji dan para pelayan tamu Allah ini Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.